253 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja Ahmad wa Nabi Hurairah taqala. Niku kurang mau sithik dadi kula tulis tangan. Jalasa binara sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam ila Nabi malaikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panazara mongko ningali sapa Jibril ila sama maring langit. Panazara mongko ningali sapa Jibril ila sama maring langit. Faizan mongko nalikane ngono. Ketika malaikat Jibril ningali teng langit, malah penute ana malaikat yang dilu kang tumurun sapa malaikat. Faqala mongko dawuh sapa Jibril. Hadza al-malaku. Hadza utawi iki ku al-malaku malaikat. Nak panodoro sampe rujukno kanjeng Nabi ya, kanjeng Nabi padha wae Nabi malaikat Jibril ning rujukno rugen. Faqala mongko dawuh sapa Jibril. Sama kowe padha roe kanjeng Nabi yo pirsa malaikat Jibril ya napa? Pakola mengko dawuh sapa Jibril. Kulo niku mboten terlambat. Kulo wau sedang papat muteng mriki lah, mulang pidul-pidul malah akhirnya terlambat seprapat jam. Dadi nak kulo yo mboten terlambat, kulo mulang muteng masrum. Pakola mengko dawuh sapa Jibril. Hadza utawi ku al-malaku iku malaikat. Manazala ora tau tumurun sapa malaikat mutkhulika. Ing dalem sumangsane den ciptakno sapa malak Qoblas saat itu ini kiamat. Iku malaikat yang seumur-umur ratau medun. Lagi iki medun ning bumi. Mulai dhisik menkuwi ora ning langit ratau napa medun. Fala manazala mongko semangsane turun sapa al-malak. Kala mongko dawuh sapa malaikat. Kala mongko dawuh sapa malak maksude malaikat. Ya Muhammad. Arsalani ilaika rabbuka. Arsala ngutus ni ingsun ilaika maring sira sapa rabbuka pangeran sira. Malaikat yang seumur-umur enggak pernah turun ke bumi, iku matur ning kanjeng Nabi, ya Muhammad, aku diutus pangeranem. Kowe kon milih amalikan nabiyan. Amalikan ana ta kowe iku dadi raja, nabiyan kang ya dadi nabi. Ya raja plus nabi utawa nabi plus raja, kok Nabi Sulaiman ngoten. At'aluka gawe sapa ingsun ka ing sira. Am abdan utawa kowe iku mau digawe kawula, ya kawula umume kawula. Kadang nanti duit barang kowe umume napa? Kawula. Rasulan kan dadi rasul. Nabi diberi pilihan amalikan nabiyan aj'aluka am abdan rasulan. Qala dawuh sapa Jibril. Tawadhu li rabbika ya Muhammad. Tawadhu sopano sira li rabbika maring pangeran sira ya Muhammad ya Muhammad. Kala dawuh sapa kanjeng Nabi bal abdan rasulan. Balik aku milih dadi kawula tapi ya dadi rasul. Kala le sami rawahu Ahmad wal Bazzar aku ya ala warijalul awalan rijalus sahih. Wa rawahu aku ya ala isnadin hasanin kama qala le sami Aisyah radhiyallahu anha bi makna ma'aji adatin semertane tambah fi awalin dan kawitane hadis wajah di akhiri kala Fakana mongko ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dalik iku layak kulo ram dahar sapa Nabi mutakian hale wong sing lungguh santai. Jadi ora lungguh kaya lungguh wong ngopi ngoten iki. Mutakik niku kaya lungguh wong ngopi, lungguh wong sombong. Ya kulo dawuh sapa Nabi, aku lu mangan sapa ingsun kama yak kulo kaya oleh mangan sapa abdi budak. Wa ajlisu lan lungguh sapa ingsun kama ajlisu kaya oleh lungguh sapa abdi sapa budak. Waktu malan teman-teman jadi bisa apa hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bima ana firatil mal inta tabrani wa tayyib. Mun kula wate ngantos niku terus kula wate terusane iki masalah Sidina Umar ini. Kita berpindah dulu. 2 menit. Sing mulai niku alenia niku cepat. Wa akhrajal maruzi niku. Sing pol pinten. Berarti alenia terakhir niku. Wa akhrajal maruzi fil idan anzirin. Wa akhrajal maruzi fil aidan anzirin qala ra'aitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yamsi. Engkang lumaku sapa Umar bin Khattab ilal aidi maring salat Id. Salat lebaran Sayyidina Umar pas ape ngimami salat Id lebaran itu kafian itu tanpa sandalan. Kali-kali dia salat nabi ngimami masjid ra usah napa? Peniti soyuan. Kaga bil muntakhab. Kulo niku salat Id niku tak eling-eling jemiai kulo bapak wafat 2005. Kulo salat Id niku ping 7 ping 3. Ya. Biasa kok ikut boten salat. Sepanjang resiko dadi ulama ngoten iki. Mungkin ampun imame komat kulo kadang di salat ora ten. Kok salat ten gak ten. Iya.
Jadi sholat id Sayyidina Umar khafian tanpa napa sandalan. Kada fil muntakhab padahal calon imam. Wa khurajat Nuri an Muhammad bin Umar Nabi qala. Nada Umar bin Khattab as-sholatu jami'ah. Utai sholat iku jamaah. Ya sholatu jami'ah ketes tarawih. Falam mastama'a mong semangsane kumpul sapa anak manusa. Siap dimami Umar pas sholat. Wa katuru lan akeh sapa anak. Soita mongko muda sapa Sayyidina Umar alim bemara ing mimbar. Sampai khutbah mangsane nyiapno naskah khusus mergo sholat napa? Id. Fahami dawa wasna alaih dan muji pangeran bima wa ahlu kelan barang wa kang Allah wa ahlu sing berhak duwe sifat iku wa sallallahu ala nabi lan maca selawat sapa Umar ala nabi ngatasi nabi Allah Subhanahu ayuhan nas. Niki kula hayat sahabat kita yang paling saya kenang termasuk makalah niki cerita niki. Sayyidina Umar itu seorang Amirul Mukminin, seorang terima kiai kados kula mboten pemenang kok rugen malah blas. Niku pemimpin besar. Cara tadi presiden, jadi Umar kados presiden, sebenarnya presiden tenan. Ngalim misalnya, presiden ngalim. Bukan presiden negara, kok di presiden dunia dan akhirat kemudian imam. Kancane kanjeng Nabi. Ayuhan nas, presiden tenan di Umar. Itu pidato pas sholat id ngaten. Ayuhan nas eling-eling manusa. Jadi pas sholat id pidato khutbah. Lakot roa itu nih, teman-teman wis tau ningali ingsun, wis liwat nih ingsun dhewe. Ar'a ingkang angon sapa ingsun. Angon lho angon menggembalai. Aku angon ala kholate ning atase pira-pira keluargane dulur. Kholah iku dulur kok ibu. Nggih, nak amun dulur keng bapak, nak kholah dulur keng napa? Ibu. Li kedue ingsun nimbani maksud men saking bani maksud. Aku iku saurip-urip kuwi iso mangan iku mergo buruh angon wedhus wae bulik kuwi. Nah aku wis buruh angon wedhus iku fayak bitna. Mongko njupukno sak genggaman sapa kholah li kedue ingsun. Al-qabdata ing sak genggaman minat tamri saking kurma wajib lan anggur. Fa azilla mongko dadi sebabe warak sapa ingsun yaumi ing dina iku ayomen lan dina. Terus mana jalan mongko nuli medun sapa Sayyidina Umar. Dadi khotbahe aku iku Umar. Dise iso urip mergo buruh angon wedhus. Nah perangan wedhus diopahi sak genggaman berat utawa kurma. Ya wis awal uri mangan terus assalamualaikum. Ayo sing kiai-kiai sing mlete moto khotbahe gak meriang ngono. Mare kula dadi ulama cerita diutang ya tenang mawon, cerita ra dhuwit ya tenang mawon. Sing dirawan luwih parah. Luwih napa? Parah. Faqala mongko dawuh sapa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ya Amirul Mukminin dene dadi presiden. Mau khutbah masjid ta'ala an kok intanabbat. Mau kok pidato diri ana wong akeh mau menghujat diri napa? Lagi ngaji tenan dhewe lama ben mriyang. Masjid ta ora nambahi panjenengan ala an kok inta. Sing atase yen to menghujat panjenengan nafsaka ing awak dhewe panjenengan. Ai ikta tegese menghujat panjenengan. Jika pidato diri ana wong akeh jebule mbok cerita mantan penggembala napa kambing sing isane mangan mergo buruh napa angon dadi taruhane nyawa. Pakola mung dawuh Sayyidina Umar wa fatayab naufin. Iki ngaji tenan ben sampean waras sing tau sombong ben waras sing tawadhu ya ora krana kere tapi krana tawadhu. Untuk kawan kere to tawadhu boten. Kaya kula iso tawadhu, maksudnya bakat mulya tapi ra mulya kaya kula jenenge tawadhu. Sampeyan menen ra mulya tawadhu ora jelas. Pakola mongko dawuh. Lha nek kula teng lakoni tenan, kula ngantos saniki sering teng pasar teng desa kula tempat iki biasa lugur teng kene nggon parkiran. Kesok benaran iso cangkemmu biasa mulya malah pinaran iki ora oleh. Aku nunggu ndur agak sopan kan. Aku ora tau mulya, aku mulya tani ngisor wae. Wah. Jenengan ku aneh-aneh lho tenan. Kowe ora ilmune wong alim kok. Kowe gak ora ilmune apa? Kamu tenan ora apa-apa. Nah, aku biasa mulya dadi nunggu ngisor apa. Aku agak sopan. Biasa ra sopan aneh-aneh. Kalau agak sopan lah itu biasa apa? Ora sopan. Aku kan biasa sopan. Jadi aku sebenarnya bisa. Jadi kalau nanti konco kurang ajar, kan kurang ajar ya cerdas. Ini wonten acara gedeng tengene Rembang. Malah saya sing pidato ngundang Habib Taufik Asegaf misalnya. Cerita. Saking ada Imam Malik niku, beliau itu imamu ahli Madinah. Jadi beliau imam besar di Madinah. Itu nak mau buang hajat besar, itu beliau keluar ke Madinah. Saking hormat teng turbah, teng bumi yang mengandung dinten Rasul
Jadi nanti ini buang hajat di seputar masjid, ini kurang podo karus gak hormat yang sinten Rasulullah. Padahal zaman itu mau nonton desain Baki itu dulu sebelum jadi syariat resmi sahabat, itu kawasan itu untuk pembuangan nopo air besar gitu, kayak Thailand ada sendiri. Itu Imam Malik. Jadi nak ngeceng kebelet tetap melayu kan, menjauhi kawasan nopo. Nah, tinggal ada pulau ini kisah nyata. Aku pernah sepuh gak pulau nak undang pernah mbak. Ya itu hati dulu ya bener banget. Makanya penting juga penting. Apa hubungannya bapak sudah benarnya? Saiki itu wong ngising ning gone kawasan Medina itu sopan banget. Mergo dicane tela tuh ngisor banget. Dicane tela saiki ra ning basement ngisor banget. Jadi misalnya tarian itu sampai tare meneh. Desain bangunan tela itu ada kira tentang Medina gue kangen. Kasih orang marat yo. Jadi di sana kan bisa kan. Jadi bawa banget. Karena itu harus sopan deh. Ketemu saya misal. Kan Thailand kan di basement masih ke bawah lah. Ya kira-kira minimal 7 meter. Dan misalnya tarian 3 meter, itu saat sore mana bang? Kira 7 meter hampir sih. Wah cangkemmu. Lho ora iki tenan. Jadi kita anggap bener. Sopan itu kadang butuh biaya. Ya ono cangkem elek ngono ya. Tapi memang itu ide cerdas. Memang dulu itu memang zaman Imam Malik pun itu memang diatur dia supaya tarian Rasulullah itu terhormat betul. Itu selain di tengah-tengah masjid juga apa itu dijauhkan dari semua suasana Thailand. Itu dulu zaman sahabat sudah begitu. Sampai ke Baki dan belakang Baki. Nah, saya ini untuk dijual disiasati, iya, disiasati betul, alipun. Itu tangkem melek, tapi kadang yang bener. Maksudnya ini paham. Ya itu yang saya nyata-nyata ini. Kalau terus nol. Wahai haka yabna aufin, wahai haka tiloko siro yabna aufin. Ini saat temen ingsun kholautu, iku berpikir ingsun. Maksudnya persebayan ingsun berpikir ingsun. Fahad dasar ni nafsi, mongko nyeritakni. Mongko berbisik ning ingsun apa nafsi apa ati ingsun. Fakolat mongko ngucap apa nafsi ngene, antau te sira amirul mukminin niku pemimpine wong mukmin kabeh. Paman nda mongko iku sapa Abdul ingkang luwih utama mingga dibanding sira. Terus Arab ku mongko ngarepno sapa ingsun anu arifaha ing yen to ngertekno sapa ingsun ha ing nafsaka, ha ing nafsi, nafsaha ing hakikate nafsi. Aku itu neng atiku sedurunge pidato bareng ngrasa dinteni wong akeh, nggih, ngrasa dinteni wong akeh. Aku iku GR. Wong tak munafik kok ngenteni aku. Wajar dong aku pancen amiril mukminin. Ya wajar pancen aku presiden. Sopo sing tak mune ora butuh aku napa? Presiden. Jadi sing luwih afdal timbang aku sopo? Karena dia cara berpikir gitu, itu keangkuhannya dibunuh, dibule tegletek. Mau terima dua masa lalu tukang angon itu jadi kapan-kapan aku pengen rasa sombong diundang mau itu nabo ada mana itu jatah mau itu khasana amin wabil khusus al mukarram nabo wabil khusus itu kita bener terus ngono wabil khusus ini mungkin kalau terang ini termasuk ilmu yang saya pegang sampai sekarang ternyata nih kalau tak cerita. Kulo niku nate salat hajat, kepengen paham tentang dawuh pangeran wa kanal insan zaluman napa? Itu sampai kulo salat hajat. Ternyata begini. Sampai ini angen-angen teman. Ini dawuh Sayyidina Umar itu tidak main-main dan saya mendapat inspirasi dari cerita ini. Ciri orang pinter itu apa? Apa karena dia seorang alim alama, atau seorang profesor atau seorang dokter, seorang PhD itu apa? Ciri orang pinter itu ya orang yang bisa menyelamatkan aset terpentingnya. Aset terpenting itu misalnya orang mukmin ya imannya, kalau orang hidup ya nyawanya. Orang bisa menyelamatkan nyawa itu luar biasa. Hebat, dia orang pintar, dia orang hebat dan itu peristiwa nikmat yang luar biasa. Misalnya ada orang gagal ginjal, dia sampai cuci darah, habis berjuta-juta karena ingin menyelamatkan nyawanya. Orang sampai transplantasi jantung karena ingin menyelamatkan apa? Nyawanya. Nah, sebetulnya orang yang sekarang kamu melihat itu orang hina karena dia pemulung atau tukang parkir atau tukang penggembala kambing. Itu sebetulnya orang-orang yang luar biasa. Karena orang yang punya kiat, yang dengan kiat itu dia bisa makan
Dan karena dia bisa makan, bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Tapi kelirunya kadang kita yang melarat ekonomi, melarat batin. Sebetulnya seorang satpam, seorang kurir, seorang apa saja yang secara lahir hina, itu orang-orang yang luar biasa karena melakukan aktivitas yang bisa menyelamatkan nyawanya. Padahal menyelamatkan nyawa itu peristiwa penting. Nyatanya orang yang gagal ginjal direwangi tak miliaran untuk menyelamatkan nyawa. Orang yang gagal jantung direwangi tak miliaran untuk menyelamatkan apa? Tapi kita cenderung yang mengatakan hebat itu mereka yang berhasil. Dokter yang berhasil operasi hebat. Yang berhasil adol ACT miliaran demi keselamatan kita katakan hebat. Kalau itu kita katakan hebat karena sukses menyelamatkan nyawa, orang-orang miskin yang mencari nafkah dan karena makan nyawanya terselamatkan itu harusnya juga orang-orang hebat. Tapi keliru dong marah dia gak tahu rasa hebat, itu pengiran tersinggung. Jadi wes kere gak hebat dari pengiran. Mulanya aku nak wong kere gak wali itu tersinggung. Keliru, cara kula wong kere gak wali napa? Keliru. Lho boten benar. Kula boten nate lho suke. Kula cara lahir nggih, cara lahir itu suke, tapi ajane kula nu kere. Kula boten gadah napa-napa. Tapi kula bangga, mereka nak aku jalur tol untuk jadi wali. Tenan kula jalure kan kata, lewat ngalim di sakit lewat kere gitu apa? Agak pilihanku agak. Jadi untuk jadi wali itu tak punya banyak apa? Pilihan. Jadi zaman kangelan. Karena nanti lewat kere saja itu kere yang enggak punya prestasi tadi. Umpama kere punya prestasi tadi, ya Allah, saya ini orang luar biasa. Orang lain menyelamatkan nyawa untuk miliaran, dia operasi jantung. Untuk miliaran gue cuci darah. Saya ya Allah hebat sekali untuk menyelamatkan nyawa itu ke tempe dan nasi bumbu. Wah, itu nak panjang ngono kena ngati wali pun ketok tangan dulu. Bukan ini tenan. Pun ketok tangan dulu. Wes satu penak ning swarga golek aku. Wong artine nek sampean keyakinan ngono mesti dadi ahli swarga. Wong Rasulullah itu nabi, boten iki memang saya ngomong dengan ada emosi. Rasulullah itu sudah nabi, itu sering ngendikan sampean delok teng manaqib teng mana-mana. Al-Fakirus Sobir itu Abdullah bin Al-Ghaniyus Syakir. Syabdul Qadir itu seorang wali, Sultanul Aulia, rezekinya banyak, sing salam tempel akeh, dia ini bisa ngakon. Sing ngalahno aku, itu wong fakir sing suwabar. Itu iso ngalahno derajatku. Apa meneh wis fakir syukur malah kalah aku. Ana ning golek kene syukur tak. Mulai kere nopo syukur nanti. Saro yang kere tak kete degrem. Paham? Mana gue anggar idealis batur kan, aku gak bakat batur aku, gak oleh raga, gak teko kecil baturi haram, wong kere ketak, wong kere kudu tum. Kami kira mak kita terus biasa tanah. Jadi ini penting sekali. Jadi itu tadi logikanya gampang, sampai tak latih. Selama ini kan orang-orang cara berpikir sekatut teori materialistik. Bagaimana mungkin mau pikir syukur? Duwe randuwe, misalnya duwe gue sedino pas kan syukur kondisi itu gak realistis, ilmu tasawuf gak realistis, gak rasional, itu pokok goblok. Dan ini tak terang lagi ulama, tak terang logikanya ngono iku mang. Ciri utama kehebatan kan menyelamatkan sesuatu yang paling penting. Apa yang paling penting dalam kehidupan? Nyawa kan? Kamu mengatakan dokter itu hebat karena operasi berhasil. Orang itu hebat karena miliaran untuk kesehatan. Kamu juga hebat, hanya butuh tempe untuk menjaganya. Lo bodoh nanti saya bodoh, parmane jogo nopo. Paham gitu? Mulai sing ngaji temen iki sing fikir-fikir mulai detik ini juga. Itu harus bangga. Karena dalam kepikiran Anda jaga nyawa Anda, istri Anda, anak. Padahal semuanya kere, kamu jaga semua, itu kan luar biasa. Orang kaya untuk jaga nyawa itu moro Singapura dengan Elizabeth. Wow, cukup santai nasi bungkus, nasi kucing, game tetap urip. Wah, Masya Allah tenan. Gue itu nak nganti gue syukur. Itu dari cabut kopi aku kalah sampai gue. Wal papirus sakir, tak pikir sing ngomong syukur. Mana kalau jadi ulama itu pemenangnya. Mana bujuk kalau tahu, gue kok ada par-par juga. Aku orang ngarang apa? Gue seorang ngarang. Jadi kayak gede orang ngarang. Lalu berkali-kali diundang seminar, mulai temu UIN sampai ini si naik tamu peng sekian tamu ini kalau tak omong, baru latihan melarat malah udah aneh tamu gitu. Bagus umumnya orang punya prestasi itu kan seneng lo prestasi itu baca. Saya ini orang fakir tapi sukses menyelamatkan nyawa saya, nyawa anak. Dan saya ini orang yang tidak banyak uang, tapi sukses bisa gembira. Jadi prestasi sudah terlalu apa? Sama nggak bisa. Aku itu ngalim, rasa berayu prestasi, nak seminar nih.
universitas terkenal itu. Mau pulang betul roh. Pulang betul nanti ora roh kalau mulia orang betul ngerti. Ya kan, nanti kalau ya tenang nih pasar, orang keturunan kira-kira ini dia memang. Karena saya merasa sudah orang hebat. Lewat tadi bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Jadi kalau nak mangan itu, ya waktu sedikit sebena itu di uang para pengiran itu sudah begitu. Sama. Ketika Amirul Mukminin Sayyidina Umar dia prestasi, dia jadi presiden, dia jadi kalau kamu itu anggap prestasi, apa sih hebatnya jadi presiden? Sehebat-hebatnya presiden, tentu teori patriotik terbesar adalah orang bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Yang ditulis jadi pahlawan-pahlawan nasional itu para pahlawan, para patriotik itu ya karena bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Makanya Amirul Mukminin Sayyidina Umar kemarin ngatakan, aku jadi Amirul Mukminin itu berprestasi, nek iso nyelametno nyawa lewat perdamaian, lewat ini itu. Nah, gak ngono kalah berprestasi itu zaman Angon Wedhus, itu duwe prestasi iso nyelametno nyawa. Makanya yang dikenang saya ini anak itu tukang Angon Wedhus. Iso mangan mergo Angon Wedhus. Tapi terus ane iku yo wis pertahanan. Lho nggih kula saniki niku ngakoni tenan nggih. Zaman kula jenengan melarat, niku ana iki cek melarat sebagian mungkin cek melarat. Niku kan pancen kita punya beras 2 kilo itu yang sangat berharga karena nilainya nyelametno nyawa. Sementara saiki kita di beras 1 ton atau punya uang 1 miliar, itu hanya untuk aksesoris. Berarti uang 1 miliar mungkin kamu untuk beli aksesoris mobil, aksesoris rumah. Itu berarti uang 1 miliar yang tidak bersejarah karena hanya untuk aksesoris. Sementara zaman kamu miskin, uang 10.000 bersejarah karena menyelamatkan nyawa. Berarti nak gue syukur tenan, ya Allah, betapa indahnya 10.000 yang dulu. Karena itu menyelamatkan nyawa. Daripada sekarang yang 1 miliar, ternyata hanya AC. Mestinya gue latih berpikir begitu. Dan ini saya ini orang alim, saya bersaksi teori saya itu pasti benar. Karena ini ada dawai Sayyidina Umar, dawai Rasulullah. Mulanya ketika ada pengiran, min asli dzalika katabna ala bani Israila, annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa saja yang bisa menghidupkan satu nyawa, maka sama saja menghidupkan sekian nyawa seluruh dunia. Makanya orang yang memberikan makan fakir miskin, kenapa dosanya membunuh, dosanya zina, sampai dosa apa saja, termasuk di antara kafarahnya itu termasuk it'am. Falak tahamal akobah, wa ma adrokan apa? Mal akobah, fakku rokobah. Au it'amun fiyaumin bimat rubah, atau mengasih makan. Orang miskin yang kalau kamu tidak kasih makan tuh mati. Sekali kamu kasih makan, itu dosa kaya apa itu hilang. Karena apa? Peristiwa penting, yaitu peristiwa ini nyawa. Sementara saya belajar 200 juta, kadang peristiwa ini aksesoris mobil, aksesoris rumah. Saya gitu dapat 20.000, tapi taruhannya nyawa. Mulanya pengiran nyebut falat tahamal akobah, wa ma adrokan apa? Mal akobah, fakku rokobah. Aukit amun fiyaumin dimas rubah, ya timan damat rubah, au miskinan damat rubah. Mulanya orang wali kok medit itu betul. Mulanya kulon itu betul sombong, mulai kecil saya itu dilatih bapak. Dan ini saya lakukan sekarang. Dulu bapak kalau ngasih uang saya di pondok itu misalnya sekarang ya. Misalnya mungkin kalau sekarang 300.000. Sekarang atau saya itu nak kancam sing kurang kan. Jadi kira cuma ben bocah izin gak jajan bareng. Pokoknya entek. Gak ada itu. Sampai sekarang saya ngelatih istri saya juga gitu. Saya ngelatih supir saya juga gitu. Kalau saya ngasih uang mesti tak bilangin. Nah itu 2% setengah gak ada kancam. Ya itu 2% bisa mengatakan. Tetapi 2% setengah pas-pasan, paham ya? Nah itu benar 2%. Sulus. 2% benar? Sulus. Nah saat diure itu rapati ape. Mungkin masjid kok maksa. Malah rapati ape. Soalnya kan tidak ada orang ada. Nabi kalau itu sudah dapat diure itu dari Nabi. Ojo tenang. Itu bisa menampak geremang. Jadi kalau balik malah. Jadi ini penting kalau aturakan karena sekarang itu sudah banyak sekali sudah petir tidak wali karena peristiwanya tadi wes petir termakan teori materialistik. Dia merasa petir. Duit randuwe, tabungan randuwe, beras tidak duwe, sembako tidak. Sebetulnya dibalik kefikirannya dan dia masih hidup itu punya prestasi yang besar sekali. Yaitu dengan fikir kesehariannya toh tetap bisa menjaga nyawa. Lu menjaga nyawa itu peristiwa besar apa kecil? Besar sekali. Coba berapa orang untuk menjaga nyawa saja nanti ini dicublas, diselang, mau perkara sabuk.
Kue ngombe tak gula campur kuman-kuman tetep ampun kan. Kok kumane gak minat mau pikir. Pakanan gak tetene juga wong sugih mari penyakit. Belum marah. Gak mau. Kuman itu selera. Mangsamu kuman gak selera. Tak kuman itu apa? Lah iya. Aku mak menyakit wong iki gak diobatno. Jadi rugi deh. Karena dia gak jadi artis, gak jadi nopo. Tapi nak menyakit wong sugih kan di laboratorium. Dene jadi nopo artis. Kuman itu perhitungan. Ora ono, rugen ngobrol apa itu sama apa. Jalan sugih-sugih. Aku dijak seksi lagi itu tanggale tegal warta tau. Ora kena apa. Tibae koncone berokokan ora tutupan. Wis roh laler ceblok terus. Ya man kuman yo duwe sele. Masa di selera sampean tok kuman yo punya napa? Paham itu. Ini penting kolaborasi. Jadi ini ngajinya ulama. Maksudnya untuk menjadi wali itu mudah sekali. Makanya saya berpikir ngendikan al-faqirus sabir afdalu minal ghaniyis syakir. Tapi wal faqirus syakir itu afdalu minhu. Wis fakir terus syukur. Mana nganti bojo kula nu bingung ben ratusah kula ya kakuat. Ini perkara kula ini. Biar atau susah. Saya ini sebenarnya ya saya secara fisik punya penyakit. Jadi ini dokter, perut saya itu kandungan jantungnya. Malah apa tetap cepat mati. Itu daerahnya itu ada dokter yang sangat mencintai saya. Ternyata ini satu rasa banyak. Bagus yang hati-hati yang paling problemnya mati terdekat ya biasa. Dokter sendiri nanti problemnya juga mati kan ya sama. Wah, repot itu nggak ada. Jadi rumah saya aku kantor. Rumah saya aku stop. Perkara divonis ini itu rumah saya aku. Ya memang. Jadi begini lah sakit mau nara loh, reus biasa. Reus sehat kan. Tapi sore ini iya semalam banter marina. Mati marah apa? Ketemu pangeran jamin. Itu ya baik-baik ya. Ini penting kolaborasi supaya jenengan wis fakir ning dunia sampai fakir teng nopo akhirat. Itu kronis sekali, itu bahaya sekali bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Wong dari tidak Umar sing jadi presiden, iku prestasi terbaik. Nyaur kok dekne tawangan wedhus, untuk apa iso nyelametno nyawane. Tak baleni malih. Umar sing saiki presiden, iku dekne lan rasa prestasi terbaiknya iku zaman angon wedhus untuk apa terus nyelametno nyawa. Padahal kabeh tahu dong ngalami. Tapi ora wali, perkarane ora syukur ngono. Gremeng. Mane gremeng iso. Dan repotnya gremeng itu ancamannya berat. Makanya ngendikane Kanjeng Nabi, belum pernah Allah mengancam se-ekstrim ini. Ini dengan hadis qudsi, malam yardo bi qadai, walam yaskur ala na'mai, walam yasbir ala balai, fal yaqubkan siwai, wal yaqlus min tahti ardi wa samai. Wong sing gak rido mek kodok dari pengiran. Termasuk kodok dari pengiran kita firman atas kula ngene wong alim apa jenenge sing hormati dimbarno ae. Ada pulau gremeng dari pangeran, kalian subrogan jiwa. Silakan cari Tuhan selain saya. Kalau kecewa dengan keputusan saya, silakan cari Tuhan selain saya. Dan silakan keluar dari planetku dan bumi. Besok repot. Wes kere diancam pangeran. Lu pulau berkali-kali loh. Mungkin nak corot yang biasa itu stop. Misalnya orang sampai bisa mengeluarkan darah apa itu stop. Nah, kalau dia tenang, bukan sombong ini ya tenang saja. Ya, kan logika saya jelas. Ya saya secara syariat berubah. Misalnya mati kan ya normal saja kan. Memang orang mesti nabo. Dari saya mati ngenes kan ada mati gembira. Kalau ini dokter, saya ini pecinta Anda. Saya ini pengagum Anda. Masa ngobati ya ngobati. Tapi terus ngajak ngenes malah lara. Lah akhirnya nabi hujan ya lalu. Ya akhirnya gitu. Mau hujan ke. Mau pergi cucu ke tengok kodoh, nak cucu, nak orang, ya orang, soalnya aku mau ini eksperimen ya, ayo nak. Saya kerangkat. Lama kau tidak ngaku logika dokter. Nah, saya tidak mau. Itu tidak boleh, begitu itu tidak boleh. Makanya ada cerita. Rasulullah itu orang paling yang terbaik. Manusia terbaik. Itu Nabi Guyon. Saya ini orang terbaik. Saya kaget. Ketika saya akan masuk surga, ternyata ono suara sandal dan suara. Dari Kanjeng Nabi. Sahabat-sahabat protes. Lalu siapa ya Rasul orang yang mendahului engkau? Engkau kan manusia terbaik. Itu. Sebulit berkiai Bilal. Sandalnya apa? Bilal.
Umar itu mantan preman. Dia wae tau jadi khalifah. Jadi khalifah mulya. Abu Bakar yo perjuangannya akeh. Dia dadi napa? Bilal itu di zaman Islam kuere ditindak. Nasib itu mau terima tukang adu. Mati. Tapi orang tahu kebagian itu. Lalu wong-wong pikir sing sabar, sing syukur, sing ora kebagian itu. Itu sebenarnya lepas keluarganya. Mereka ora tahu untuk kebagian. Dan logika Rasulullah ini harus kita pakai. Sekarang kita ini kebalik. Kadang anaknya presiden itu selalu ingin jadi presiden. Karena yang presiden dulu bapak. Itu logika terbalik. Sebenarnya kalau sebenarnya kebalik. Harusnya begini. Bapakku panjang pejuang bangsa. Bapakku memang revolusioner. Bapakku memang pahlawan. Tapi dia tahu jadi presiden. Roh rasanya untuk fasilitas negara. Roh rasanya dikawal. Roh rasanya fasilitas ini, itu. Kan banyak pejuang yang sehebat bapak saya. Tapi roh rasanya fasilitas dari negara. Paham ya? Paham ya? Tapi sekarang orang malah disuruh memikir. Anak presiden itu jadi presiden. Bapaknya pahlawan. Bapaknya perjuangan ini. Kan ya banyak perjuangan yang sama dengan bapaknya. Mati sebelumnya jadi presiden. Malah rata untuk fasilitas negara. Mulanya bujuk kalau ngomongnya, kalau ngomong orang alim kayak saya, itu mungkin semangat orang alim saya anakku, itu keliru. Kalau sekedar ingin alim, mungkin saya ingin anak saya alim. Tapi kalau dihormati saya ada ingin. Saina-inane aku ning dunya, ngomong menjadi rukun Mustafa cek payu. Termasuk aku untuk fasilitas. Meskipun saya berusaha menghindari cek untuk napa? Fasilitas. Sama lah wong alim liya, wis kering alim ora percaya. Mergawe kebodohan terus. Wis ujung mati. Orang tahun kok nek mati napa? Jadi ini penting. Makanya Umar sampai Abu Bakar tidak Bilal, mergo Bilal atau orang sempat kedumal dunia. Wong zaman dekne adzan teng Ka'bah sama lak ditani pas Fathu Mekah niku Bilal kan buka Ka'bah kan adzan dari Rasulullah. Bareng adzan dari wong kafir-kafir Mekah sing lagi Islam rong dino. Ya Allah, terima kasih engkau telah membunuh ayahku sebelum melihat gagak ini azan. Pengarang saking tokohnya, terima kasih ya Allah, engkau telah mematikan leluhur kami sebelum melihat hadal huruf yu azan. Ini gagak muka tak ber. Dengan ini dia mengkuras-kuras juga orang yang berdua Rasulullah. Mas, yang pernah paman-pamannya, apa gak ada yang lebih ganteng ketimbang dia? Kau elek wirang wong Ethiopia kan muka apa? Kan ada. Wong kafir-kafir, untung bapak Gus mati. Raro kejadian setragis ini. Yaitu gagak mudah napa? Mudah napa? Kau urip-uripe bilang juga nyanyian kok. Nganti ning Medina gitu gue. Tapi berhubung ning dunia ora kebagian iki, sok bedene ning swarga. Ya akhirnya malah bingung sama kancane to lha opo. Apa berbudi sing barang malah repot. Malah repot. Malah aku seneng swarga gurih sedeng wis kuat. Kancane virang. Mulane kalau nanti cerita tengah sini nanti cerita. Kalau nanti nasihat di kanca kula, Gus, aja geman oleh teman-teman. Mari keluarga mau kanjeng Nabi war guru-gurunya. Malah rae tak sungkan. Soleh biasa wae kok tetep mawar aku kok mau pisar. Masuk akal. Agak-agak. Iya. Wah. Soalnya teman-teman itu repot. Kayak misalnya swarga berkanjeng Nabi rutin. Ning dojo wis bojo rapati opo? Ning kono ape kelon sungkan. Paham? Sungkan mendila dilo. Tapi nek awar padha kancane kan damai napa? Cegeman kesolan teman-teman. Kok kuwatir swargane awar para napa? Biasa kesolan kok ben tetep awak-awan kumpul. Utak elek. Paham ya, terus ini ngaji tenan gitu, terus ini perhatian ke jenengan bahwa sebetulnya dalam khazanah Tuhan itu untuk menjadi wali kasih Allah itu mustahil, yaitu kehidupan. Mana wonten cerita dan ini di hadis sahih saya tambahkan ini di hadis sahih. Suatu saat Rasulullah cerita ada seorang lonte diterima Tuhannya Allah karena menyelamatkan nyawa. Ini wong jenenge lonte agak pria. Lonte itu betul apa? Barang ngerti asuh ngeleti lemah itu dia menafsirkan tuh pasti anjing itu kehausan. Cara ra lonte ora kober ndekne ku nganggo sepatu boot ngoten niku. Medun teng sumur. Biasa lonte saenake dhewe terus sepatune dicopot. Mergo tangannya dua itu nggo ngranggang-ranggang munggah napa sumur. Muzah bahasa Arab itu sepatune dicopot. Mau saking kepingine ngombeni napa? Dan itu bareng asune diombeni. Niku pangeran syukur. Mergo dianggap nyelametno nyawane napa? Asli diparingi tobat dadi wong saleh.
Jadi kekasih pangeran nanti kabun. Jadi sejarah tentang nyelamat nyawa itu luar biasa. Hatta nyelamat nyawa sejarah yang ada. Lalu kalau masalah ngoten niku hati-hati. Kalau nate ngaji teng mriki cerita. Bojo kula nu sering ngomong, nek ana sisa makanan dijabut. Itu kalau memang kue gak risi mendesak mbok resi, ini sebenarnya ning bawah. Paling enggak semalam itu semut-semut wis tamangan. Rasa peksa mbok resi. Lah yo ngene mangan semut wengi ae kok geger meraka ruwan. Jare ricinan. Lho iso kok pawon gak kita mripat agak nopo? Ini memang ilmu yang kelihatannya naif untuk zaman sekarang naif. Tapi sebenarnya bagi Tuhan itu peristiwa besar karena itu menyelamatkan nopo? Semut. Iso ngekek rezekine semut. Kan gampang. Bagi kamu ya sudah bisa. Tapi bagi semut ku pes. Monggo ngekek mangan aku ya ora kuat. Ngekek semut ya ora gelem. Makanya dalam khazanah-khazanah kitab salaf itu biasa ada cerita misalnya di sarahnya Ihya. Di sarahnya Ihya, Sayyid Jabidi itu punya cerita bahwa karena Imam Ghazali itu seorang ulama besar, dia pengarang Ihya dan dia Hujjatul Islam. Siapa yang enggak kenal Imam Ghazali? Itu pikirannya penggemarnya, dia akan terhormat di surga karena karangan Ihya-nya yang populer, yang mewalikan sekian ribu orang. Jadi wali mergo sinau napa? Ihya. Itu ternyata dalam mimpinya Imam Ghazali itu dia cerita. Kasih sayangnya pangeran yang aku itu tumibuk pas saya itu pas mau ngarang kitab. Pas pena saya celupkan di mangsi saya angkat. Ketika saya angkat ada layalat yang sangat kehau. Dia minum di pen saya yang masih basah dengan mangsi. Dia pen tutul, you know? Pas lalat yang ngombe ini Imam Ghazali di barno. Ngekei hak lalat itu menikmati nopo. Dan saat itu pangeran ridho be aku yaitu jadi derajat. Itu kan luar biasa. Makanya saya itu nggak gegabah. Mungkin sepele tapi itu saya nggak akan gegabah masalah-masalah. Sampai kan Nabi ngintikan ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis. Makanya banyak cerita-cerita seputar Nabi dengan hewan. Misalnya Rasulullah itu kalau mau sholat, gamane sajadahe digo kucing. Itu milih ganti sajadah. Nah, dari kiai kuna malah milih sajadah digunting musana kunci itu. Jika kucing itu kewan paling apik Nabi. Wong nabrak wong biasa nabrak kucing wedi. Jadi sebenarnya cerita Nabi Sulaiman juga sama. Sulaiman itu nanti disebut ana surat Naml. Ya, sakono sing hafal Quran wonten surat napa? Naml. Artinya surat semut. Semut itu anak bojo. Jadi pacar barang, semut itu anak. Itu artinya nak mati bagi anak bojone, bagi pacare ya mata. Itu apa yang diceritakan Quran? Sulaiman, kowe iku jare wong pinter, iso omongane semut. Iku ujian kenabiannya dia, nek iso omongane semut itu satu. Bisa enggak menyelamatkan semut? Apa iso bahasane semut terus mlebu-mlebukan? Apa iso duwe akibat menyelametno napa? Semut. Makanya itu yang diceritakan Quran. Yang diceritakan Quran itu peristiwa itu. Jadi saat pasukan Sulaiman waktu siroli Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wa tayri qaumi daun hatta idza atau ala wajin namli. Jika ketika pasukan Sulaiman itu bergerak-gerakan pakai kuda ribuan, itu adalah lewat itu kira-kira nginjak satu tanah. Sing di tanah itu ada lubang napa? Semut. Ana markas napa? Semut. Hatta idza atau ala wajin namli qalat namlatu. Asan sini mau cari bapak ini. Enggak, sini. Oh sama suami. Qalat namlatu ya ayyuhan namlut khulu mata dinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junu. Nabi Sulaiman dari sekian mil itu memimpin satu pasukan. Ternyata pasukan itu secara teori pasti melewati lubang semut untuk menginjak semut tak balane. Paham kan? Niku mesti mati. Ora tak demenane kan ora ana nekah. Tapi kan ana anak bojo. Bojo dorong yo ora penting anak mati apa tangis itu. Padahal kalau dia tidak lopo kalau tangis tapi tetap bagi yang terkait nangkap anak ya penting kalau wong liya ora penting lah bagi gue tetap penting dan itu Nabi Sulaiman dari sekian mil itu dengar ketika ketua semut ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum pasukan semut kowe saiki kudu menghindar la yahtimannakum Sulaiman wa juru kalian jangan sampai terinjak oleh pasukan apa Sulaiman. Wahum lah turun ketika mereka menginjak kamu ya nyaman saja karena mereka tidak merasa menginjak kamu. Artinya melahirkan pembunuhan. Dia melahirkan apa? Nabi Sulaiman dari jauh. Fatabas sama doh hitam min kaulika.
Wa qala rabbi auzi'ni an askura nikmatakal lati an'amta 'alayya. Nabi Sulaiman senyum. Ternyata roh bahasane semut itu ana gunane, yaiku nyelametno semut. Akhirnya Sulaiman instruksi. Pasukan lewat miring sekian, biar tidak. Dari kawan lagi pasukan miring sekian dari rute awal supaya gak nginjak semut. Artinya apa? Nyawane semut itu dipertimbangkan sampai diceritakno Quran. Wis tewenang ae mateni kiwan plang-plang. Ya kok santri omahe akeh tikuse gue tuwe mbak mau khusus gue nembaki nopo. Wah, no kakean semut bayi menyakkan anak saya itu hingga detik ini tuh ya biasa. Makhluk tikusnya kekuatan dan makhluk elek dia tenang mau. Bojoku bengak-bengak tak ambarno. Saya jam itu lagi. Tikus itu makan gene dhisik sing aku. Wong dhisik dene iki tak mau. Wong dhisik. Ya, tapi kan gak wajar, salah bisa. Nah ini cerita ya, memang sama tidak harus seserius saya. Kalau lah ya cerita sama, cuma roh karpe. Yang biasa natua roh nopo karpe. Sini. Loh sini. Sudah ketemu suat. Ya terus itu artinya apa? Peristiwa selamatnya nyawane semut mawon itu jadi taruhan Nabi Sulaiman iso bahasa ini semut itu bahasa sing sombong-sombongan. Apa kemudian dari paham bahasa itu beliau berhasil menyelamatkan dunia dan itu diceritakan Quran. Yang perlu kamu catat itu diceritakan Quran. Bahkan surat yang sebetulnya membicarakan banyak nabi di surat itu disebut suratul Naml. Surat tentang apa? Paham ya? Mulane kula kepengin jenengan jaga kehidupan. Ini ku ambil anak, ambil cahaya, ambil tongkol. Pokoknya kehidupan itu. Mulai saudara paling abdul itu memberi makan. Maksudnya memberi makan itu karena kaitannya kehidupan. Orang kaya saiki. Misalnya kiai samulyani kulon, misalnya mertamu, mulai anggur merah, anggur ropo, disuguhkan. Itu pakanan aksesoris. Kadang kiai ini ku bangga disuguhin itu. Sebetulnya yang peristiwa besar itu yang kaitannya. Ya, paham ya, yang kaitannya apa? Memang baiklah hormat sama ulama, hormat sama kiai itu baik. Tapi kiainya sendiri harus tahu. Saya tak kadari. Apa ambil pati lo bebo entek no. Betul kayak siapa orang luane gemulai. Tapi jangan berlebihan. Ya, benar. Jangan berlebihan. Ya, maaf ya. Terus ini ngaji tenang ya. Terus ini tulis ini tentang kitab Hayatus Sahabat. Kitab ini saya beli ketika saya umroh 2009. Nah, sebelumnya sudah saya pelajari. Mergi kula nu seneng mbek cerita-cerita aplikatif. Artinya akwal. Tidak sekedar teori dari Rasulullah ilhamu man fil ardi, memang Sayyidina Umar sudah melakukan, Imam Ghazali melakukan, ulama-ulama dulu napa? Kenapa sekarang kita tidak? Kok gampang. Apa ya saiki bener di manuk makani terus, perkarane larang. Baru mati, sudah agak mati. Orang perkara utang materialistik semua repot-repot. Wah, kemana malaikat nyatet ngamalmu bingung, rumet, ngamalin apa? Makanya manuk sebulit niatnya bis. Iya, karena itu ajaran Nabi, itu ajaran setan. Nabi semua itu kumpul sepuluh apa pengira. Paham ya, tetap nih ngaji nih kalau suwon. Sampean paham, sampean rasa anu teori ini wong materialistik, wong marap kok ayam kondi. Carane wow ya, cara berteori gitu. Piye wae inti dari makan itu menyelamatkan nyawa, inti dari minum yang menyelamatkan nyawa. Tentu menyelamatkan nyawa itu peristiwa besar dan sangat berprestasi. Beliau alaman Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam. La ilaha illa anta alhamdulillah. Setiap samawati wal ardi hayya qayyum la ilaha. Annari tanah wa dzurriyyatuna man ahabbana rasulaka Muhammad dan rasulullah sallallahu alaihi wa alihi kitab wa hikmata wa tafsiran kalam. Wa rasulan ya wa sabbahaka wa hamdaka wa kabbaraka. Fakana min ta'limihi lana ya wa subhanaka Allahumma bihamdik. Adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arsyika mitata kalimatik. Subhanaka ya Allah la nufsi sana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Lakal hamdu mil'is samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du.
walakal hamdu ya Allah idza radita walakal hamdu ba'da ridha walakal hamdu ya rabbana hatta tardu anna wa anta anna radin ya Allah lakal hamdu wa anta khairul hakimin walakal hamdu wa anta ahkamul hakimin fazayyinna ya Allah fi zinati tasbihika wa tahmidika wa takbirik hatta nahya wa namuta wa nahnu ya Allah abiduna laka marfubuna ya Allah hatta nahya wa namuta wa nahnu ya wa ala abdiyatina wa anta rabbuna wa anta ghafurun syakur wa anta ya wali ilahana wa kama akramtana bi fadli kitabikal karim fazayyinna wa bihinati wa akrimna warzuqna ya Allah min mukrimina kita karamatan nakunu ma'al mu'minina wa ma'a jama'atina muhibbina ila yaumil liqa'ina mardina inta wa mahdubina inta ya ilahana ya Allah hatta tardu anna wa anta anna radin ya ilahana anta qayyimus samawati wa anta hayyun la tamut fa'amitna wa ahyina ala dinika wa ala syahadati wa yaqini wa ilmi annahu la ilaha illa anta subhanaka wa anna muhammadan abduka wa ilahana natayaqan fi anna minna ilaika wa anna ma minka la yanfa farzuqna ya Allah halawatal iman wa halawatas sabri wa halawatas syukri hatta nardo anka wa anta anna radin ya ilahana ya Allah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adhaban nar sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin Alhamdulillah